Artinya, kan Presiden Prabowo itu menjaga kesatuan dan memberikan perhatian pada para pejabat yang sebagian besar merupakan anak buah beliau. Tapi, wakil presidennya malah merusak. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Ternyata sampai kemarin dan hari ini, berita soal insiden Gibran tidak menyalami AHY dan 3 menteri lainnya itu masih ada dan masih berkembang ya. Banyak sekali analisa dari para pengamat yang dimuat dalam berita-berita media. Rata-rata sih mengkritik adab Gibran, sehingga memberikan kesan yang sangat negatif terhadap Gibran ini. Gibran juga disebut nggak bisa membaur, kurang dewasa, minim jam terbang, nggak tahu etika politik. Karena yang nggak disalami itu kebetulan keempatnya adalah ketua umum partai. Gibran juga disebut sebagai pejabat publik dan pejabat politik yang tidak memberikan teladan yang baik pada masyarakat. Apalagi Presiden Prabowo dalam acara hari Minggu lalu itu justru memperlihatkan sikap atau adab yang bertolak belakang dengan Gibran. Ketika datang ke acara itu, Pak Prabowo menyalami para menteri dari ujung sini sampai ujung sana ya. Bahkan sampai 2 kali Pak Prabowo ini berhenti untuk membetulkan baret yang dipakai oleh Caimin dan satu lagi dipakai oleh Ketua DPD RI. Artinya, kan Presiden Prabowo itu menjaga kesatuan dan memberikan perhatian pada para pejabat yang sebagian besar merupakan anak buah beliau. Tapi, wakil presidennya malah merusak. Ya memang sikap yang diperlihatkan Gibran itu sangat merusak ya, baik disengaja maupun tidak. Presiden Prabowo kan barusan beberapa hari sebelumnya dalam sidang kabinet paripurna itu sudah menegaskan bahwa jajarannya atau kabinetnya itu solid, bersatu, dan kompak. Baru beberapa hari sebelumnya, lah ini wakil presiden malah nggak salaman sama menteri-menteri. Berita di media pun menyebut dugaan keretakan dalam kabinet. Presiden sudah capek-capek berupaya memperlihatkan kabinet yang solid, si Wapres malah merusaknya. Gimana nggak kesel itu Pak Prabowo kan? Di lain pihak, para netizen juga menyebut bahwa pada acara yang sama, sebenarnya Gibran sudah kena karma setelah nggak menyalami AHY dan yang lainnya. Yakni bahwa Gibran waktu itu ternyata dicuekin sama Pak Prabowo dan tidak disalami para pejabat lainnya. Ada 2 video yang beredar di medsos ya. Yang pertama, ketika ada sesi foto bersama, itu ada Presiden, Ketua DPR, Kapolri, dan para pejabat lain ya. Gibran disebut dicueki dan tidak disalami oleh Presiden Prabowo, oleh Ketua DPR Mbak Puan Maharani dan oleh Kapolri. Sedangkan dalam video kedua narasinya disebut bahwa ketika acara berakhir, Pak Prabowo itu tanpa ngomong apa-apa meninggalkan Gibran begitu saja. Seakan ada protokol dari istana untuk memisahkan Presiden Prabowo dan Gibran. Maksudnya agar mereka itu tidak terlihat bersama gitu ya. Berikut kedua video itu ya, kita jadikan satu dan di zoom ya sebagian videonya. Kita sih nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Namun, kedua video itu memang seakan bisa memperlihatkan ketidakpedulian Presiden Prabowo sama Gibran. Kejadian ini sudah sampai diberitakan oleh media loh, walaupun bukan media mainstream ya. Nah, apakah karena disebabkan oleh sikap Gibran yang tidak menyalami AHY dan menteri-menteri lainnya?
Atau memang sikap Pak Prabowo sehari-harinya sama Gibran memang cuek seperti itu? Kalau memang sikap Presiden Prabowo terhadap Gibran sudah separah itu, maksudnya cuek aja, berarti sikap Gibran yang tidak menyalami AHY itu bakal menambah alasan buat Pak Prabowo untuk terus cuek sama Gibran. Keberadaan Gibran makin tidak relevan buat Pak Prabowo. Sudah jarang tampil bareng, sekalinya diajak ke acara besar malah bikin rusak citra kabinet Presiden Prabowo. Memang ngeselin ya si Gibran ini. Nah, kejadian gak salaman itu kan hari Minggu ya. Sampai hari ini Rabu, anehnya tidak ada pernyataan ataupun klarifikasi dari pihak istana. Padahal kan biasanya kalau ada berita-berita heboh, ada dong pernyataan dari pihak istana. Apalagi menurut pengamat politik favorit saya, Mas Adi Prayitno, soal nggak salaman itu merupakan hal yang nggak wajar. Sehingga jubir istana mesti memberikan pernyataan untuk menghindari spekulasi publik. Namun hingga video ini dibuat ya, tidak ada sama sekali pernyataan dari pihak istana. Yang ada malah komentar atau semacam klarifikasi ya dari Ketua DPR Mbak Puan Maharani dan AHY ya. Mbak Puan meminta agar jangan berspekulasi terhadap kejadian gak salaman itu. Mbak Puan juga menyebut semuanya baik, adem, guyup, dan nyaman. Sementara itu dari pihak AHY atau Partai Demokrat juga sudah ada pernyataan yang memastikan bahwa tidak ada masalah antara AHY dan Gibran. Bahwa selesai acara itu, Gibran dan AHY sudah salaman. Yang video salaman itu juga sudah diposting di akun media sosial Mas AHY. Partai Demokrat juga memberikan penegasan bahwa pemerintahan dan kabinet Presiden Prabowo itu solid dan kompak. Nah, pertanyaan kita ya, mengapa yang memberikan pernyataan atau klarifikasi itu malah Mbak Puan dan Mas AHY atau Partai Demokrat? Mengapa bukan dari pihak istana sendiri? Ini kan agak aneh ya. Yang memberi klarifikasi justru merupakan pihak yang tidak mendapatkan dampak negatif. Dampak negatif itu kan efeknya ke Gibran yang utama dan dampak sekunder ke Presiden Prabowo. Kenapa bukan pihak Gibran saja yang klarifikasi? Apakah Gibran itu nggak pede? Apakah Gibran takut nggak dipercayai oleh publik? Atau memang tidak diperbolehkan mengeluarkan pernyataan apapun oleh Presiden Prabowo. Sehingga kemudian Pak Prabowo meminta Mbak Puan dan Partai Demokrat saja yang bicara ke publik. Saya sih cenderung ke yang terakhir ini ya. Karena dari awal itu kan kesimpulan kita bahwa Gibran itu disengaja maupun tidak sudah bikin kesalahan yang bisa jadi bikin Pak Prabowo tambah kesel. Apakah karena mentang-mentang sudah makan bareng sama Dasko, terus Gibran ini merasa bahwa kedudukannya sudah aman, gak bakal kena pemakzulan? Ya mungkin karena karma ya. Banyak bikin orang sakit hati karena kesombongan dia dan bapaknya. Sehingga Gibran ini ada aja salahnya. Katanya kan mau nyapres di 2029. Ini kok malah menciptakan kesan yang negatif. Dan kayak nyari musuh gitu ya. Harusnya momen itu bisa dimanfaatkan Gibran untuk tampil, memperlihatkan bahwa dia ini bisa kok tampil sebagai seorang wakil presiden yang terhormat, sederajat dengan para rekan kerja di kabinet, bisa bergaul dengan para jenderal, tampil menawan, mempesona. Lah ini malah bikin blunder, jadi objek cemoohan dan kritik publik. Dibanding-bandingkan lagi dengan AHY. Gibran itu tahu nggak sih, makin sering dibandingkan dengan AHY, dia makin nampak kerdil, makin kelihatan jeleknya gitu. Harusnya kan hal itu dihindari kalau memang mau nyapres di 2029. Ini kan ada momen bagus ya ketika ada 4 ketua umum partai berdiri berjejer. Tinggal disalami satu-satu. Kan pasti masuk dalam sorotan kamera, dilihatnya enak dan di berita juga pasti akan sedikit banyak memberi keuntungan pada Gibran. Malah nggak dimanfaatkan. Disengaja atau tidak, saya kira perilaku Gibran itu sama saja merupakan kebodohan. Kalau disengaja,
ya berarti memang nyari musuh. Kalau enggak disengaja, kesempatan pencitraan malah dilewatkan. Pencitraan itu kan tidak perlu ribet dan nggak perlu lebay. Casual aja gitu ya. Perlihatkan etika dan tata krama dengan sesama pejabat. Apalagi kan mereka para ketua umum partai. Berarti Gibran nggak bisa menangkap peluang yang ada. Akibatnya AHY lagi yang dapat untung. Enak loh jadi Mas AHY, enggak capek-capek pencitraan malah mendulang simpati publik. Intinya Gibran ini sudah bikin kegaduhan yang tidak perlu. Memicu spekulasi dan dugaan-dugaan yang nggak disukai sama Presiden Prabowo. Namun, Gibran sepertinya tidak diperbolehkan untuk memberikan klarifikasi secara resmi. Kehadiran Gibran menjadi hal yang merepotkan dan makin jadi tidak relevan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Kita lihat saja ya, apakah nanti ada akselerasi pemakzulan atau Gibran dilempar dulu ke IKN. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.